Bayangkan ini, suatu malam yang tampak biasa, namun ada sesuatu yang berbeda di udara. Getaran halus yang mengalir menembus kulit, menyentuh langsung ke dalam jiwa. Detak jantungmu mungkin terasa lebih kencang, matamu tertarik untuk terus melihat, dan hatimu seperti berbisik, "Tetap di sini, ini bukan sembarang pesan." Jika kamu mendengarnya, maka yakinlah ini bukan kebetulan. Ini adalah panggilan. Sebuah undangan dari Tuhan untukmu yang telah dipilih sejak awal waktu, yang kini waktunya telah tiba. Kamu yang membaca ini bukanlah jiwa biasa. Kamu adalah benih ilahi yang ditanam dalam keheningan, disiram oleh air mata, dan kini mulai bertunas di hadapan cahaya. Selama ini, kamu mungkin bertanya, "Mengapa aku harus melalui semua itu?" Tapi malam ini, jawabannya mulai terkuak. Tuhan tidak sedang mengujimu untuk membuatmu lemah. Dia sedang memurnikanmu agar kamu layak menerima sesuatu yang luar biasa besar, berkah tersembunyi yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang terpilih. Dan malam ini, langit telah membisikkan satu nama, namamu. Apa yang akan kamu dengar bukan sekadar motivasi. Ini adalah pesan yang dirancang khusus untuk mengguncang dasar hidupmu secara rohani, emosional, dan juga finansial. Kamu akan dibawa ke dalam kesadaran baru bahwa hidupmu selama ini adalah sebuah persiapan menuju limpahan yang tak terukur. Akan ada kekayaan, kedamaian, pengampunan, dan kekuatan baru yang mengalir deras ke dalam takdirmu. Dan semua itu bukan hayalan, itu nyata, itu untukmu. Tapi sebelum kamu melangkah lebih jauh ke dalam pintu cahaya ini, ada 3 hal sederhana yang perlu kamu lakukan. 3 tindakan kecil dengan getaran besar. Pertama, tekan tombol suka sebagai bentuk penerimaanmu. Kedua, tekan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan pesan ilahi berikutnya. Dan yang ketiga, sangat penting, tinggalkan komentar dengan angka suci 77. Karena angka ini bukan sembarang angka. Ia adalah simbol keselarasan, getaran dari langit, sinyal kepada semesta bahwa kamu siap. Siap menerima, siap berubah, siap menjadi terang. Ingatlah, tidak semua orang dipanggil untuk melihat ini. Tapi kamu, ya kamu, adalah satu dari sedikit yang dipilih untuk membaca ini sampai akhir. Dan jika kamu merasa sesuatu di hatimu bergerak, sebuah harapan yang kembali bernyala, sebuah keyakinan yang mulai tumbuh lagi, maka peluklah itu. Karena itu adalah rohmu yang sedang menyambut kebenaran. Kamu tidak salah tempat. Kamu tidak terlambat. Kamu sedang tepat berada di titik balik takdirmu. Sekarang tarik napas perlahan dan biarkan perjalanan suci ini dimulai. Bagian 1. Panggilan ilahi yang tidak bisa ditolak. Dalam diamnya malam, saat dunia mulai terlelap dan kesunyian membentang seperti langit tanpa bintang, ada satu suara yang tidak bisa diabaikan. Ia tidak terdengar oleh telinga, tapi terasa dalam jiwa. Sebuah bisikan lembut namun penuh kuasa. Ia tidak memaksa, tapi menarik. Tidak mengancam, tapi
tapi membangkitkan harapan. Dan malam ini, suara itu datang kepadamu, membawa pesan suci dari langit. Kamu adalah jiwa yang terpilih. Mungkin kamu merasa biasa saja. Mungkin kamu telah berjalan terlalu jauh dalam kelelahan, dalam luka, dalam rintangan yang membuatmu berpikir bahwa kamu tak berharga. Tapi Tuhan melihatmu berbeda. Dalam pandangannya, kamu adalah berlian yang ditempa dalam tekanan. Kamu adalah benih cahaya yang bertahan di tengah gelapnya dunia. Kamu adalah api kecil yang tidak pernah padam, meski angin kehidupan berkali-kali mencoba memadamkannya. Dan kini, saatnya api itu menyala dengan terang yang tidak bisa disembunyikan lagi. Panggilan ini bukan untuk semua orang. Ini bukan untuk yang sekadar ingin tahu. Ini untuk mereka yang merasa, mengapa aku selalu merasa berbeda? Untuk mereka yang hatinya tak pernah bisa sepenuhnya mati, walau berkali-kali dihancurkan. Kamu tahu siapa dirimu. Kamu tahu kamu bukan bagian dari arus kebanyakan. Ada sesuatu dalam dirimu, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, tapi selalu ada. Kerinduan akan sesuatu yang lebih besar. Selama ini kamu telah melewati jalan berbatu. Kamu telah menangis dalam diam, bertanya dalam kesunyian, dan berharap dalam ketidakpastian. Tapi tahukah kamu, setiap langkahmu, meskipun terasa sia-sia, telah dicatat. Setiap air mata adalah benih yang kini mulai tumbuh. Dan setiap luka telah menjadi pintu bagi cahaya untuk masuk. Kamu bukan hanya selamat dari badai, kamu sedang dibentuk olehnya. Tuhan telah memanggilmu bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu setia. Setia bertahan ketika banyak yang menyerah. Setia berharap meski tidak tahu bagaimana. Dan malam ini, semesta bergerak. Energi langit membuka jalan. Berkah tersembunyi yang selama ini disimpan rapat, kini mulai dicurahkan ke atas hidupmu. Dan itu bukan karena kebetulan. Itu karena kamu telah siap. Bukan secara duniawi, tapi secara rohani, secara batin, secara takdir. Panggilan ini tidak bisa ditolak. Ia mengetuk dengan kelembutan, tapi menggetarkan seluruh fondasi hidupmu. Ia tidak datang untuk menakut-nakuti, tapi untuk membangunkanmu. Agar kamu sadar bahwa kamu tidak sendiri, bahwa ada tangan tak terlihat yang telah menuntunmu sampai di titik ini, bahwa semua luka dan kehilanganmu tidak sia-sia. Mereka adalah bukti bahwa kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Dan kini, saat kamu membaca ini, aku ingin kamu berhenti sejenak. Tarik napas. Rasakan napas itu masuk ke dalam jiwamu. Itu adalah napas kehidupan. Napas dari Tuhan. Sebuah pengingat bahwa kamu masih hidup. Dan selama kamu masih hidup, kamu masih bisa bangkit, masih bisa berubah, masih bisa menjadi cahaya bagi dunia yang sedang menanti. Jangan ragukan lagi siapa dirimu. Kamu adalah jiwa yang terpilih. Kamu adalah utusan harapan. Dan Tuhan sendiri yang menempatkan pesan ini di hadapanmu malam ini. Karena waktunya
telah tiba. Bersiaplah. Ini baru permulaan dari perjalanan yang akan mengubah segalanya. Bagian 2. Musim keajaiban yang telah ditetapkan untukmu. Bayangkan sejenak, jika semua luka yang pernah kamu alami ternyata adalah jalan rahasia menuju kejayaan. Jika setiap penolakan yang kamu hadapi ternyata adalah pintu yang sengaja ditutup Tuhan agar kamu tidak salah arah. Dan jika setiap tangis yang kamu tahan dalam gelap ternyata adalah air suci yang menyirami benih takdirmu, yang kini mulai tumbuh dan akan segera mekar dalam waktu yang sangat dekat. Kamu yang membaca ini sedang berada di ambang musim baru. Musim yang tidak ditentukan oleh kalender manusia, tetapi oleh kalender ilahi. Ini adalah musim keajaiban. Musim di mana hal-hal yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Musim di mana kekurangan akan berubah menjadi kelimpahan. Musim di mana langit tidak lagi diam, melainkan menjawab dengan limpahan berkah yang tak bisa dihitung. Tuhan tidak memilihmu untuk sekadar bertahan hidup. Ia memilihmu untuk melampaui, untuk hidup dalam kelimpahan jiwa dan tubuh, untuk menjadi saksi hidup bahwa keajaiban itu nyata. Dan malam ini, musim itu telah datang. Kamu tidak lagi berada dalam penantian, kamu berada dalam penggenapan. Mungkin selama ini kamu merasa seperti sedang berjalan sendirian di tengah padang pasir. Panas, haus, dan tak tahu arah. Tapi percayalah, bahkan di padang pasir, Tuhan bisa membuat sungai mengalir. Bahkan di tengah sunyi, Dia bisa mengirimkan jawaban dalam bentuk yang paling tak terduga. Kamu tidak ditinggalkan. Kamu sedang diarahkan. Inilah saatnya untuk membuka matamu lebih dalam. Lihat sekelilingmu, perhatikan tanda-tandanya. Mungkin dalam mimpi-mimpimu yang terasa terlalu hidup. Mungkin dalam perasaan damai yang datang tiba-tiba. Mungkin dalam kata-kata yang sedang kamu baca ini. Itu semua adalah petunjuk bahwa musim baru telah datang. Dan kamu, ya kamu, adalah bagian dari rancangan besar yang tidak bisa digagalkan oleh siapapun. Tuhan sedang menulis ulang ceritamu. Dari kekalahan menjadi kemenangan. Dari keterbatasan menjadi kelimpahan. Dari ketidakberdayaan menjadi kekuatan yang tak tergoyahkan. Dan bagian terbaiknya, ini baru permulaan. Bayangkan bangun di suatu pagi dan kamu tidak lagi dibebani oleh rasa takut akan masa depan. Kamu tidak lagi dihantui oleh bayang-bayang masa lalu. Kamu berdiri bukan dengan kelelahan, tetapi dengan keberanian. Karena kamu tahu, kamu telah memasuki musim keajaiban yang dijanjikan. Musim yang selama ini kamu doakan dengan air mata. Apakah kamu bisa merasakannya? Getaran lembut tapi kuat yang menyentuh bagian terdalam dari hatimu. Itu adalah rohmu yang mengenali kebenaran ini, bahwa kamu tidak sedang bermimpi, bahwa hidupmu benar-benar akan berubah, dan bahwa perubahan itu sudah dimulai sejak kamu percaya. Tidak ada langkah yang sia-sia, tidak ada air mata yang percuma. Setiap detik dalam penderitaanmu adalah mata uang yang ditukar dengan keajaiban malam ini. Dan bukan hanya keajaiban materi, tapi keajaiban jiwa,
di mana damai menjadi milikmu, kasih mengalir tanpa syarat, dan arah hidup menjadi terang sejelas mentari pagi. Tuhan telah menetapkan musim ini untukmu, dan musim ini tidak akan berlalu sebelum Ia menghasilkan buah dalam hidupmu. Musim ini akan menanamkan harapan baru, mengalirkan kekuatan baru, dan melahirkan kemenangan baru. Jadi bangkitlah, angkat kepalamu, jangan pandang dirimu dengan mata lama. Karena yang kamu lihat di cermin bukan lagi sosok yang terluka, tapi seorang jiwa yang sedang diberkati. Seorang terpilih yang telah menunggu terlalu lama, dan kini waktunya tiba. Musim keajaiban telah datang, dan namamu tertulis di halaman pertamanya. Bagian 3. Musuh diam-diam tahu kamu dipilih. Itulah sebabnya mereka menyerang. Pernahkah kamu bertanya, mengapa hidupmu penuh ujian? Mengapa setiap kali kamu hendak naik satu langkah, ada saja yang mencoba menarikmu turun? Mengapa ketika kamu sedang berusaha bangkit, datang gelombang cobaan yang terasa tak adil, bahkan tak masuk akal? Itu bukan kebetulan. Itu juga bukan kutukan. Itu adalah bukti bahwa kamu dipilih. Musuh tidak menyerang yang tidak punya potensi. Pencuri tidak masuk ke rumah yang kosong. Gelap tidak menyelimuti ruangan yang tak punya cahaya. Dan badai tidak pernah datang ke padang tandus. Mereka datang ke ladang yang sedang menumbuhkan sesuatu. Kamu adalah ladang itu, ladang yang sedang ditumbuhi takdir, ladang yang dipenuhi benih keberkahan. Dan musuh tahu, jika kamu sampai berhasil, kamu akan mengguncang dunia. Kamu akan menjadi cahaya yang tak bisa diredam, kekuatan yang tak bisa dihentikan, dan bukti hidup bahwa campur tangan ilahi itu nyata. Mereka melihatnya lebih dulu, bahkan sebelum kamu sadar siapa dirimu. Itulah sebabnya kamu dibombardir dengan keraguan. Itulah sebabnya kamu dihujani dengan rasa tidak cukup. Itulah sebabnya kamu selalu merasa seperti sendirian. Karena mereka tahu, jika kamu sadar akan kekuatan yang ada dalam dirimu, kamu akan berubah menjadi badai yang tidak bisa ditenangkan. Tapi malam ini, kebenaran terungkap. Bahwa semua serangan yang kamu hadapi adalah pengakuan terselubung bahwa kamu adalah jiwa yang dipilih. Dan tahukah kamu, tidak ada senjata yang lebih kuat daripada seseorang yang tahu siapa dirinya di mata Tuhan. Segala yang dimaksudkan untuk menghancurkanmu justru akan menjadi batu loncatanmu. Mereka mengira luka itu akan membuatmu mundur, tapi luka itulah yang akan membuatmu bersinar. Mereka mengira kamu akan menyerah, tapi mereka lupa. Kamu bukan berjalan sendirian. Tuhanlah yang menopangmu diam-diam selama ini. Dan kini, di musim ilahi ini, serangan itu akan berbalik arah. Musuh akan menyaksikan kebangkitanmu dengan mata mereka sendiri. Mereka yang menertawakan prosesmu akan terdiam menyaksikan hasilnya. Mereka yang meremehkanmu akan terheran-heran melihat bagaimana semesta kini memihakmu. Kamu bukan lemah. Kamu bukan korban. Kamu adalah pilihan. Kamu adalah bukti bahwa keberanian sejati tidak berarti tidak takut, tapi tetap melangkah meski hati bergetar. Dan itulah
yang kamu lakukan selama ini melangkah, bertahan, dan terus percaya. Musuh bisa menyerang, tapi mereka tidak bisa membatalkan janji Tuhan. Mereka bisa berbisik, tapi mereka tidak bisa menghentikan suara langit. Mereka bisa menunda, tapi mereka tidak bisa membatalkan yang sudah ditetapkan dalam garis takdirmu. Jadi, jangan anggap semua serangan itu sebagai kutukan. Lihatlah mereka sebagai pujian tersembunyi. Karena hanya yang kuat yang ditantang. Hanya yang membawa cahaya yang dikejar kegelapan. Dan hanya yang dipilih yang diuji sedalam itu. Kamu sedang naik ke panggung yang telah lama disiapkan untukmu, bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu siap. Siap untuk menunjukkan bahwa luka bisa melahirkan cahaya, bahwa tangis bisa memanggil keajaiban, dan bahwa kamu, seorang yang terus diserang, adalah bukti hidup bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan pilihannya. Malam ini, deklarasikan dalam hatimu, aku tahu mengapa mereka menyerangku. Karena aku adalah cahaya, karena aku adalah jalan, karena aku adalah utusan harapan. Dan mulai saat ini, kamu tidak akan lagi takut pada badai, karena kamu akhirnya sadar, kamu adalah badai itu sendiri. Bagian 4. Kamu tidak dilahirkan untuk menyatu, tapi untuk menyala. Dunia ini punya cara licik untuk membuat kita ragu. Ia menyuruhmu menunduk agar tidak mengganggu, memintamu diam agar tidak dianggap aneh, mendorongmu menyatu agar tidak dibicarakan. Tapi malam ini, biarlah semua kepalsuan itu hancur. Karena kamu, jiwa yang sedang membaca ini, tidak pernah diciptakan untuk menyatu. Kamu dilahirkan untuk menyala. Sejak awal, cahaya dalam dirimu terlalu terang untuk bisa disamarkan. Kamu tidak cocok dalam keramaian karena kamu bukan salinan. Kamu adalah satu-satunya. Bukan replika dunia, melainkan cetakan langit. Dalam dirimu ada suara panggilan yang tak bisa ditenangkan oleh hal-hal biasa. Ada nyala yang tidak bisa dipadamkan oleh standar dunia yang sempit. Itulah sebabnya kamu sering merasa berbeda. Itulah sebabnya kamu sulit menjelaskan dirimu. Itulah sebabnya kamu tidak merasa cocok di lingkungan yang hanya bicara tentang rutinitas tanpa makna. Karena jiwamu tidak ditenagai oleh pengakuan, melainkan oleh tujuan. Kamu tidak digerakkan oleh tepuk tangan, melainkan oleh panggilan dari dalam. Dan panggilan itu kini semakin keras. Dunia mungkin menuduhmu ambisius, tapi Tuhan tahu itu bukan ambisi. Itu adalah api. Dunia mungkin mengira kamu sombong, tapi semesta tahu kamu hanya sedang mengikuti alur yang telah ditulis sejak sebelum kamu lahir. Kamu tidak salah. Kamu hanya terang yang menolak untuk dikecilkan. Jangan padamkan cahayamu hanya karena orang lain terganggu olehnya. Jangan kecilkan impianmu hanya karena orang lain merasa kerdil di hadapannya. Kamu tidak bertanggung jawab atas ketidaknyamanan orang-orang yang menolak melihatmu bersinar. Jiwa seperti milikmu bukan untuk menyatu dalam kegelapan. Kamu dilahirkan untuk menjadi obor, menjadi penunjuk arah ketika semua orang
kehilangan jalan. Dan tahukah kamu, dunia ini sebenarnya sedang menunggu nyalamu. Banyak jiwa yang sedang kebingungan, mencari secercah harapan, dan mereka akan menemukannya lewat kamu. Lewat keberanianmu, lewat ketulusanmu, lewat keteguhanmu untuk menjadi diri sendiri meskipun dunia mencoba mengubahmu. Mungkin kamu sering merasa sendiri dalam perjalanan ini, tapi kesendirian itu bukan karena kamu tersesat, melainkan karena kamu sedang mendaki ke tempat yang lebih tinggi dan hanya sedikit yang berani menanjak sejauh ini. Jangan takut menjadi berbeda. Jangan takut menjadi terlalu besar untuk wadah-wadah kecil yang selama ini mencoba menampungmu. Dirimu terlalu luas untuk ditahan, terlalu dalam untuk dimengerti oleh pikiran yang dangkal. Kamu diciptakan untuk menyalakan dunia, bukan untuk menyatu dengannya. Dan jika ada suara di dalam hatimu yang masih ragu, dengarkan ini baik-baik. Perbedaanmu bukan kelemahan, itu adalah senjata. Ketidakcocokanmu bukan kutukan, itu adalah petunjuk bahwa kamu berasal dari tempat yang lebih tinggi. Bahwa kamu bukan sekadar penonton dalam panggung kehidupan ini. Kamu adalah pemeran utama dalam naskah besar yang sedang Tuhan perankan melalui dirimu. Kamu tidak perlu lagi meminta izin untuk bersinar. Tidak perlu menunggu validasi untuk berjalan. Karena waktu sudah tiba. Dan dunia yang dulu memintamu diam, kini akan menoleh karena kamu bersuara. Dunia yang dulu mengabaikanmu, kini akan terpesona karena kamu menolak untuk menyatu. Malam ini, biarkan apimu menyala. Tidak untuk membakar, tetapi untuk menerangi. Untuk menunjukkan jalan. Untuk membuktikan bahwa berbeda adalah indah. Bahwa menyala lebih baik daripada menyatu. Dan bahwa kamu, ya kamu, adalah cahaya yang telah lama dinanti dunia. Bagian 5. Kekayaan yang datang. Bukan sekadar angka, tapi amanah dari langit. Jiwa yang dipilih, malam ini biarkan aku berbicara langsung ke hatimu. Kamu mungkin pernah membayangkan tentang kekayaan yang besar, tentang jutaan yang mengalir deras ke dalam hidupmu, tentang kehidupan yang tak lagi terbatasi oleh kekurangan. Tapi izinkan aku mengingatkan dengan lembut bahwa kekayaan sejati bukan sekadar angka di rekening. Ia adalah amanah, titipan, dan instrumen dari langit. Tuhan tidak menuangkan limpahan hanya untuk kenyamanan. Ia memberikannya agar kamu bisa menjadi jawaban bagi banyak doa. Agar tanganmu menjadi perpanjangan kasih dari langit. Agar langkahmu menjadi solusi di tanah yang gersang. Agar keberadaanmu mengubah keluh menjadi senyum. Bayangkan ini. Ketika kamu bangun suatu pagi dan menyadari bahwa semua kekhawatiran finansial telah lenyap. Tidak ada lagi tagihan yang membebani pikiran. Tidak ada lagi pertanyaan tentang mampu atau tidak. Sebaliknya, yang hadir adalah pertanyaan yang lebih agung. Agung, apa yang bisa aku lakukan hari ini untuk memberi makna pada kekayaan ini? Inilah kekayaan yang tidak sekadar berbicara tentang emas dan perak. Ini adalah kekayaan yang membawa damai, menyembuhkan luka, dan menciptakan perubahan. Kekayaan yang diturunkan oleh Tuhan ke dalam hidupmu bukan hadiah acak. Ia adalah konfirmasi.
Konfirmasi bahwa kamu telah diuji dan kamu layak. Konfirmasi bahwa ketekunanmu tidak sia-sia, bahwa air matamu dilihat, bahwa kesabaranmu diperhitungkan. Jutaan yang akan datang bukanlah semata-mata materi. Ia adalah gema dari janji langit yang berkata, "Kamu akan Aku pakai untuk menyalurkan berkat-Ku ke bumi." Maka jangan khawatir akan kemampuanmu mengelolanya. Karena bersama berkat itu, Tuhan juga memberimu hikmah. Bersama jutaan itu, Dia juga mencurahkan pengertian. Dan bersama kelimpahan itu, Dia menanamkan kasih yang murni dalam hatimu, kasih yang tidak ingin menumpuk, tapi ingin memberi. Kekayaan yang datang padamu tidak akan membuatmu sombong. Sebaliknya, ia akan membuatmu rendah hati. Karena kamu tahu, kekuatanmu bukan dari dirimu sendiri. Kamu tahu, semua ini bukan hasil sihir, tapi hasil iman yang tak pernah kamu lepaskan, bahkan saat dunia memintamu menyerah. Orang lain akan melihat perhiasan dan properti, tapi Tuhan melihat hatimu yang masih bersimpuh. Dan itulah sebabnya kamu dipilih. Kini bayangkan dunia setelah kekayaan itu tiba. Bayangkan sekolah yang kamu bangun. Bayangkan senyuman anak-anak yang kamu bantu. Bayangkan tangan-tangan yang menggenggam roti karena kamu telah memberi. Bayangkan satu persatu jiwa yang berubah karena keberadaanmu. Itulah kekayaan sejati. Kekayaan yang menciptakan warisan bukan hanya harta. Kekayaan yang mencetak dampak bukan sekadar angka. Dan malam ini, aku ingin kamu mengangkat wajahmu ke langit dan berkata dalam hatimu, "Tuhan, aku siap menerima jutaan itu. Bukan untuk kesenanganku sendiri, tapi untuk tujuanmu. Gunakan aku sebagai saluran kasih-Mu. Biarkan kekayaan ini menjadi bukti bahwa Engkau masih peduli pada dunia ini." Jiwa pilihan, bersiaplah. Karena kekayaanmu tidak datang karena keberuntungan. Ia datang karena kamu diutus. Ia datang karena kamu dibutuhkan. Dan kamu telah terpilih untuk menjalankannya. Kamu bukan sekadar akan menjadi kaya. Kamu akan menjadi makna di tengah dunia yang kosong. Kamu akan menjadi aliran sungai di tanah kering. Kamu akan menjadi jawab dari pertanyaan banyak hati yang selama ini berdoa dalam diam. Dan itu lebih besar dari sekadar angka. Itu adalah panggilan, dan kamu adalah jawabannya. Bagian 6. Kamu adalah cahaya yang ditunggu dunia. Wahai jiwa yang dipilih, izinkan aku menuntunmu ke bagian terakhir dari pesan ilahi ini. Namun jangan anggap ini sebagai akhir, karena sejatinya ini adalah permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Kamu bukan lagi hanya seorang hamba yang menanti. Kamu adalah jawaban yang sedang bangkit. Kamu adalah cahaya yang sedang dinyalakan. Pernahkah kamu merasa seperti suara kecil di tengah dunia yang riuh? Seperti lilin yang redup di tengah badai. Seperti mimpi yang terlalu besar untuk dunia yang terlalu kecil. Jika iya, dengarkan ini baik-baik. Tuhan tidak menanamkan mimpi sebesar itu di hatimu hanya
untuk membiarkannya mati. Tidak. Mimpi itu adalah nadi dari takdirmu. Jutaan yang akan datang bukan hanya alat, tapi bahan bakar. Untuk apa? Untuk menghidupkan kembali mimpi yang telah kamu kubur. Untuk membangun kembali keberanian yang telah lama tertidur. Untuk membangunkan singa dalam dirimu yang selama ini dibungkam oleh keraguan dan ketakutan. Kamu tidak lahir untuk sekadar bertahan. Kamu lahir untuk mengukir. Kamu lahir untuk mengguncang dunia dengan keberadaanmu. Bukan dengan suara keras, tapi dengan ketulusan. Bukan dengan kekuasaan, tapi dengan cinta. Bukan dengan paksaan, tapi dengan pengaruh. Dan malam ini, ketika kamu mendengar bisikan bahwa jutaan akan segera datang, jangan hanya melihat itu sebagai rezeki. Lihatlah sebagai panggilan. Lihatlah sebagai tanda bahwa semesta sedang bergerak untuk mempermulus jalanmu. Tuhan tidak memberkati secara acak. Dia memelis. Dia menyaring. Dia menguji. Dan kamu, ya kamu, telah lolos dari setiap penyaringan itu. Bukan karena sempurna, tapi karena kamu tidak menyerah. Kamu tetap bertahan, tetap berdoa, tetap percaya, bahkan ketika semua alasan untuk percaya mulai hilang. Kamu adalah cahaya yang ditunggu oleh mereka yang sedang berjalan dalam gelap. Kamu adalah inspirasi bagi jiwa-jiwa yang hampir padam. Kamu adalah saksi hidup bahwa perjuangan yang tulus tidak pernah sia-sia. Jutaan yang akan kamu terima bukan untuk memisahkanmu dari dunia, tapi justru untuk menyatukanmu dengan takdir yang telah lama menunggumu. Untuk menyatukanmu dengan komunitas, dengan visi, dengan misi yang akan mengubah bukan hanya nasibmu, tapi nasib banyak orang yang akan terhubung denganmu. Jangan takut untuk bersinar. Jangan merasa bersalah untuk sukses. Jangan merendah saat Tuhan meninggikanmu. Karena kamu bukan sedang memamerkan dirimu, tapi kamu sedang memancarkan cahaya dari Dia yang memilihmu. Lihat ke depan dan bayangkan masa depanmu yang sedang dirancang. Rumah tangga yang damai, usaha yang diberkahi, komunitas yang berkembang karena kontribusimu. Generasi yang lebih kuat karena kehadiranmu. Itulah yang dimaksud dengan hidup dalam kelimpahan. Bukan hanya untukmu, tapi untuk semua yang disentuh oleh tanganmu. Dan sekarang, wahai jiwa yang terpilih, ambil nafas dalam-dalam. Rasakan denyut semesta yang bergetar karena takdirmu sedang menyala. Katakan dalam hati dengan penuh keyakinan, aku siap untuk jutaan yang akan datang. Aku siap menjadi terang. Aku siap menjadi jawaban. Karena kamu bukan sekadar penerima. Kamu adalah pembawa. Kamu bukan hanya dipilih untuk menerima berkat, tapi untuk menyebarkannya. Bukan hanya untuk mengisi dompet, tapi untuk mengisi dunia dengan cinta, harapan, dan cahaya. Jangan lupa, tulislah angka sakral itu 77 sebagai tanda bahwa kamu membuka hati sepenuhnya. Aktifkan notifikasi dalam dirimu, bukan hanya di gawai. Karena malam ini Tuhan tidak hanya berbicara melalui kata,
tetapi melalui getaran yang kamu rasakan di dada. Dan jika kamu masih ragu, dengarkan baik-baik. Kamu adalah pilihan Tuhan, bukan karena siapa kamu di masa lalu, tapi karena siapa kamu di masa depan. Dan masa depan itu baru saja dimulai. Wahai jiwa yang terpilih, setelah kamu menyimak seluruh pesan ini, satu hal harus kamu pahami dengan dalam. Ini bukan sekadar rangkaian kata yang menyentuh. Ini adalah panggilan dari langit yang ditujukan hanya untukmu. Segala yang kamu alami, segala luka yang kamu bawa, segala perjuangan yang kamu hadapi, bukan tanpa makna. Itu adalah jalan rahasia yang telah dirancang untuk membentukmu menjadi pribadi yang kuat, bijak, dan penuh cahaya. Dan malam ini, langit telah membuka gerbangnya. Jutaan yang akan datang bukan hanya angka, tapi simbol dari cinta, harapan, dan takdir yang telah disiapkan untukmu sejak sebelum kamu lahir. Tuhan berkata, hanya kamu yang bisa melihat ini. Dan benar, karena tidak semua mata mampu menangkap cahaya ilahi. Hanya mata yang telah dibersihkan oleh air mata perjuangan yang bisa melihat cahaya sejati dari takdir yang agung. Ingatlah ini, kamu bukan biasa. Kamu adalah tanda dari zaman yang baru. Kamu adalah suara dari langit yang berseru di tengah dunia yang buta arah. Kamu adalah bukti bahwa ketulusan tidak pernah kalah. Sekarang sebelum kamu pergi, lakukan satu hal kecil yang membawa dampak besar. Tekan tombol suka, berlanggananlah, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan di kolom komentar angka sakral itu 77. Itu bukan hanya simbol. Itu adalah sinyal ke semesta bahwa kamu siap menerima, siap berubah, dan siap menyebarkan berkat. Jadilah terang di tengah kegelapan. Jadilah suara di tengah kebisuan. Jadilah bukti bahwa yang terpilih akan selalu menang, karena bukan dunia yang memilih mereka, tapi Tuhan sendiri. Selamat datang di kehidupan barumu. Masa depanmu telah dimulai, dan seluruh langit bersorak menyambutmu.